Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawaina ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amikum darain amin wa ila gaulih wa min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat wa thalathun kafarat wa thalathu darajat. Fa ammal muhlikat fa syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi wa ammal munjiyat fal adlu fil ghadab war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah wa ammal kafarat fa intidharu salat ba'da salah wa isbaghul wudu'i fis sabarat wa naqlul aqdami ilal jama'at wa amma darajat fa it'amut ta'am wa ifsa'us salam was salatu bil lail wan nasu niyam. Di antara jawami kalimnya Nabi, perkataan singkat memiliki makna yang luas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, yaitu hadis marfu', salasun muhlikat, ada 3 hal yang dapat membinasakanmu, wa salasun munjiyat, ada 3 hal yang dapat menyelamatkanmu, wa thalathun kafarat, dan 3 hal yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu, wa thalathun darajat, dan 3 hal yang dapat meningkatkan kedudukanmu. Ini thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat sudah kita bahas. 3 hal yang dapat membinasakan kita, yaitu sifat kikir, pelit, yang diikuti, yang dipatuhi, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang bangga dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan pemahaman dan pemikirannya. Ini 3 hal yang dapat membinasakan seseorang. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, nggak perlu kita ulang lagi. Wa amal munjiyat, 3 hal yang dapat menyelamatkan kita, juga sudah kita bahas. Yang pertama adalah al-adlu fil ridha fil ghadab war ridha, memiliki sifat adil atau bijaksana di saat marah dan senang. Yang kedua al-ghasdu fil faqri wal ghina, sederhana di saat fakir dan di saat kaya. Tidak menjadi orang yang sombong, foya-foya, dan menjadi orang yang menghinakan diri, menjual harga diri dan martabatnya ketika ia miskin atau fakir.
Yang ketiga, takut kepada Allah. Baik itu di saat sendirian ataupun bersama orang. Takut kepada Allah. Dan tiga ini sudah kita bahas semuanya. Yang baru, wa amal kafarat. Adapun yang dapat melebur, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, yaitu fantidharus shalah ba'da shalah. Menanti salat setelah ia melaksanakan salat. Habis salat subuh, menanti salat duha, atau menanti salat zuhur. Penantiannya ini seperti menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Penantian menunggu dari sholat ke sholat, dari jam sholat ke jam sholat, itu adalah melebur kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Karena dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Mau nggak kamu? Aku kasih petunjuk sesuatu yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Di antaranya intidharus shalah ba'da shalah. Menanti salat setelah salat. Bahkan Nabi mengatakan fadzalikumur ribat, karena itu adalah hubungan yang tidak terputus, sambung. Jadi ketika kita salat, sudah selesai salat, menanti salat yang akan datang, menanti, menunggu. Ini hubungan yang tidak terputus antara salat pertama, salat kedua. Kenapa? Karena ia sudah menanti. Berarti di saat itu ia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lupa ya berarti dia nggak menghubungkan, memutus. Baru datang ketika waktunya, feeling, sembahyang saiki. Ini ndak. Dia selalu menanti, selalu nunggu. Kapan zuhur, kapan zuhur. Setelah salat zuhur, kapan asar, kapan asar. Ini nggak lupa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah adalah ribat. Ini penyambung, penghubung yang tidak terputus. Nah ini melebur dosanya. Melebur dosanya, itu yang pertama. Yang kedua, isbaghul wudu fis sabarat. Melaksanakan wudu dengan sempurna. Menjalankan bukan hanya fardu-fardunya, tapi juga sunnah-sunnahnya. Kapan? Fis sabarat, di musim yang sangat dingin. Ada riwayat fil makarih. Orang kalau dingin, kira-kira dia seneng nggak megang air? Seneng nggak kesiram air? Musim dingin? Ada. Kalau kita di sini dingin sih enak. Kalau mendiding itu loh. Orang yang mendiding, saat mendiding kemudian kena air, paling anti. Apa? Nguyuan. Apalagi kalau kita musim dingin di luar, aduh paling anti, kena air. Nah, kalau bisa 24 jam nggak batal wudhu. Kenapa? Wudhu walaupun di siang hari, atuan, walaupun di siang hari. Bayangkan di tempat-tempat yang muncul salju, walaupun jam 1 siang, saljunya tetap salju. Nah, coba di sini taruh es siang, nyunyut di sana, walaupun siang dingin masih, kena air, tambah katuan. Tapi dia di saat seperti itu masih menjalankan wudhu dengan sempurna. Lah ini menghapus dosa-dosanya. Yang ketiga, wa naklul aqdam ilal jamaat.
melangkahkan kakinya ke tempat-tempat jamaah. Tempat-tempat jamaah artinya sholat berjamaah atau kumpulan-kumpulan yang baik. Melangkahkan kakinya ke tempat untuk dijalankan sholat berjamaah atau kumpulan-kumpulan yang baik, melebur dosa. Karena juga ada riwayat dalam hadisnya Nabi itu mengangkat setiap langkah itu menghapus dosa, mengampuni, mendapatkan kebaikan dan meningkatkan satu tingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala per langkah. Lah berapa langkah? Berapa langkah? Karena itu kita ke tempat baik itu, ke tempat baik dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Nabi, tuntunan dari Nabi itu lewat jalan yang lebih jauh untuk berangkatnya, pulangnya lewat jalan yang lebih dekat. Jangan seneng rumahnya dekat masjid, sekalinya berangkat aku. Walaupun rumahnya dekat masjid, ke timur dulu baru ke arah masjid, atau ke barat dulu baru nang masjid. Itu berangkatnya. Mulai nih kari nyebrang, pulangnya, kari nyebrangnya. Itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para sahabat nggak ada rumahnya yang seneng dekat masjid, nggak ada. Kalau kita kan rebutan dekat masjid. Ada yang nggak rebutan, ada yang nggak seneng. Kenapa? Gerebekan. Pak enak dekat masjid, gerebekan. Tapi kalau nyetel musik, wanter. Padahal masjid paling 5 waktu tok. 5 waktu, gerebekan. Tapi kalau nyetel musik di rumahnya atau di mobil, banter, tidak gerebekan. Padahal jam-jaman lebih lama, tidak pernah gerebekan. Jadi kalau waktu musik telinganya tuli, makanya tidak dengar dia, tidak dengar. Tapi kalau azan atau sholawatan, telinganya ini pekah, watel, panas, seperti diteriaki di telinganya. Makanya nyari rumah pinggir kuburan tidak gelem, eling mati tok akhirnya, nggak sok enak eling mati jadi. Makanya akeh turu terus tidak tahu sembahyang, kayak eling mati. Lah para sahabat nggak ada yang mau dekat masjid rumahnya, jauh-jauh. Kenapa? Ini tadi, untuk meraih keutamaan yang banyak. Kenapa? Setiap langkah melebur dosa, melebur dosa, menghapus kesalahan, bahkan meningkatkan derajat. Itu yang melebur. Wa ammad derajat, yang dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Pertama, faid amut ta'am, memberi makan, khususnya kepada fuqara wal masakin dan anak-anak yatim yang miskin. Bukan anak yatim yang kaya, anak yatim yang miskin, memberikan makan. Makanan apa? Makanan yang kita makan, jangan makanan yang nggak kita makan. Makanan sudah mulai nggak enak, dikasihkan ke orang. Waktu enak dimakan sendiri. Ini enggak, makanan yang kita makan. Jangan ngasih orang itu dibedakan. Kayak wong ae lo. Jangan. Ngasih ke orang itu tetap sebagaimana kita makan. Jangan karena dikasih orang pokoknya panganan. Jangan. Sekarang kalau dibalik ke kamu gimana? Ada orang pokoknya ngasih kamu makan. Kira-kira gimana kamu? Gimana perasaan kamu? Gimana hati kamu? Nah begitu juga kita kepada orang. Jangan pokoknya makan, ngasih makan. Selayaknya kita memberikan makan kepada diri kita. Memberikan makan. Karena itu para salaf terdahulu, para salaf itu selalu membuka rumahnya untuk siapapun yang datang. Apalagi di jam makan, pasti dikasih makan. Nggak mungkin tidak.
di jam makan pasti dikasih makan. Kalau malam bahkan diperintahkan untuk nginep, dikasih tempat tidur yang layak. Ini mereka, jadi memberikan makan. Dalam sebagian pendapat dari ulama tafsir tentang ayat wa yut'imuna ta'ama miskinan wa yatiman wa asira, memberikan makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada budak tawanan. Itu pujian diberikan kepada apa? Kepada Imam Ali. Apa pujiannya? Ngasih duit, ngasih kendaraan, ngasih rumah? Enggak. Memberikan makan. Memberikan makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada dalam ayat Al-Quran. Tapi dilakukan bukan karena nyari dukungan, dilakukan bukan untuk nyari simpati, dipuji, bukan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Memberinya semata-mata karena Allah, enggak mengharapkan balasan atau terima kasih. Memberikan makan, dipuji sama Allah. Nah, karena itu jangan kita pelit membagi makanan yang kita miliki. Ini setahun ndak pernah bagi ini blas nang tonggo, nang konco, nang dulur yang fakir miskin, kecuali lek ono hajatan tok baru bagi-bagi. Kalau ndak ada hajatan nggak bagi-bagi. Ini ndak ada. Nah, di orang tua-tua kita dulu seperti itu nggak ada. Mereka itu justru sering berbagi walaupun tanpa ada hajatan. Walaupun tidak ada hajatan, mereka sering berbagi-bagi. Satu sama lain berbagi. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya kalau masak bikin kuah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Perbanyak kuahnya. Untuk apa? Bagi ke tetangga. Padahal rumah di sana itu nggak dempet. Rumah di sana itu antar rumah itu berjarak. Misalnya masak, insya Allah bau aromanya itu agak aman ke tetangga. Kalau kita kan tidak dempet, masak itu aromanya berterbangan ke tetangga, ke 7 rumah kadang. Ya ngono nggak bagi-bagi. Mereka enggak berbagi mereka. Sekarang ada alhamdulillah berbagi kalau hari Jumat, berbagi di masjid-masjid, bagus. Apalagi kalau bisa setiap hari, nggak harus di tempat-tempat, antar tetangga. Dan yang lain sebagainya. Yang kedua, wa ifsa'us salam, menyebarkan salam. Ini meningkatkan derajat ini. Menyebarkan salam. Biasakan kalau ketemu teman, keluarga atau orang muslim itu bukan nyopoi, pertama, iki anake wong wis gak jeneng ambek bapake. Diceluk, Mbak ngono, ajarannya siapa? Ajarannya siapa? Dari mana? Yang diajarkan oleh Rasulullah menjadi tunggal, Assalamualaikum, kan gitu. Mendoakan keselamatan. Lu yang didoakan seneng, makanya wajib menjawab yang didoakan itu. Untuk apa? Balik mendoakan, waalaikumsalam. Salam. Hilang kabar. Assalamualaikum. Makanya Nabi memerintahkan apa? Untuk menyebarkan salam ini kepada orang yang kita kenal, nggak kita kenal. Dia kita kenal atau nggak kita kenal? Kalau kita kenal nyopoi, akhirnya apa? Salamnya nggak ada sudah. Hanya yang kita kenal yang kita sapa, yang nggak kenal nggak kita sapa. Yang kedua, yang ketiga, wassalat billail wa nas niyam. Salat di malam hari di saat orang-orang tidur. Jadi ketika orang-orang asik tidur atau waktunya banyak orang tertidur, dia bangun salat.
Ini meningkatkan derajat. Nah, jadi memanfaatkan di waktu orang-orang tidur, dia pun juga tidur, tapi dia kemudian bangun beribadah kepada Allah, dengan sholat diantaranya. Ini meningkatkan derajat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari kehancuran, memberikan pengampunan, penghapusan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan meningkatkan derajat kita setinggi mungkin dan mendapatkan meraih ridhonya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.